Halo adik-adik, apa kabar kalian di rumah saat ini? Eh, Mungkin ada sebagian dari adik-adik yang berkata, aku capek karena banyak tugas dari sekolah. Apa bahwa di hadapan Tuhan ya, dan kita saat ini bisa menceritakan di hadapan Tuhan segala keluh kesah kita, dan saat ini kita akan belajar firman Tuhan terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, bersyukur hari Minggu yang Tuhan berikan untuk kami nikmati, dan kami juga beribadah walaupun tidak bisa seperti biasa yang kami lakukan, dan kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami agar sarana yang kami gunakan boleh menolong kami untuk beribadah dengan baik dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, silakan persiapkan nomor aktivitas nomor 13 yang sudah Loso bagikan melalui grup kemarin, dan perhatikan bagian kantong surat Mediterania. Kalian baca sejenak surat yang tulisan ini dan dengan cara mengkip bagian ini sejenak videonya. Nah adik-adik, surat yang telah kalian baca ini ditulis berdasarkan sudut pandang anak-anak yang hidup di zaman Kekaisaran Romawi atau pada zaman Paulus. Nah, sekarang ya, mengajak kita untuk berandai-andai. Seandainya kalian hidup pada zaman Paulus dan kalian menulis surat kepada teman kalian tentang Paulus, lalu hal menarik apa yang kalian ceritakan? Yo, coba apa yang masih kalian ingat? Ya, pastinya satu, Paulus menganiaya orang Kristen dulunya. Terus Tuhan Yesus menyelamatkan dia. Paulus dikenal dengan nama Saulus sebelumnya. Ya, dan setelah dia percaya, orang menyebut dia Paulus, dan Paulus adalah merupakan nama Romawi. Oke. Dan Paulus membantu gereja yang baru berdiri, dan dia juga menulis surat. Dan dia dianiaya karena kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Paulus ini juga tetap menjalankan misinya. Ya, salah satunya adalah di kota Roma. Dan masih banyak hal lagi yang terkesan bagi kita tentang sejarah kehidupannya Paulus dia melayani. Adik-adik, kita harus percaya bahwa Allah lah yang menyelamatkan dan mengubah hidup Paulus menjadi seorang misionaris. Dan dengan pimpinan Roh Kudus, Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi dan juga orang non-Yahudi di berbagai tempat. Orang non-Yahudi salah satunya saya dan adik-adik. Paulus ini memberitakan Injil dengan cara mengajar, menulis surat-surat kepada jemaat, dan dengan hal ini Paulus bisa membantu jemaat atau orang-orang percaya untuk bertumbuh dan berakar di dalam Kristus. Nah, Paulus hidup bagi Tuhan dan melayani orang lain. Dengan demikian gereja juga terus bertumbuh. Nah, sekarang kita pasti penasaran bagaimana perjalanan gereja Allah bertumbuh di seluruh dunia. Nah, kali ini kita akan memperhatikan perjalanan perkembangan gereja. Nah, kan pasti ingat dong Natalan yang heboh tahun kemarin, yang penuh sukacita, ya kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah dijanjikan Tuhan Allah bagi kita untuk menyelamatkan kita setiap umat yang dipilihnya saja. Berkarya, dia lahir seperti kita, hidup seperti kita, namun dia tidak berdosa. Dia disalibkan, mati, kuburkan, dan bangkit kembali. Lalu dia naik ke sorga. Dia memerintahkan kita untuk melakukan amanah dagung, itu mengabarkan Injil. Nah, adik-adik, mari setelah saat Tuhan Yesus naik ke sorga, dia menjanjikan sebuah apa? Ayo, apa jawaban ini? Siapa yang tahu? Ya, Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Allah, oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Nah, kisah para rasul menceritakan kepada kita bagaimana Injil tersebar dari Yerusalem hingga ke tempat lain. Dan itu setelah Pentakosta, setelah hari ke-50, setelah Roh Kudus turun. Ya, Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu turun dan disebarkan dari Yerusalem hingga ke tempat lain, hingga di tempat kita saat ini, hingga kita menjadi orang yang telah mendengar dan percaya pada Tuhan Yesus. Yuk kita baca kisah para rasul pasal 28 ayat 30 sampai 31. Jadi
Di bagian akhir pasal ini, ia menceritakan bagaimana Paulus tetap semangat dan dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengabarkan Injil di kota Roma. Dan adik-adik, kota Roma ini merupakan pusat kekaisaran Romawi. Dan orang-orang di Roma, di dalam kekaisaran Romawi, mereka memiliki juga Allah-Allah palsu atau dewa-dewa palsu. Dewa-dewa palsu ini bisa disebut adalah Allah yang tidak benar, Allah yang tidak sesungguhnya seperti halnya yang kita kenal atau yang diperkenalkan oleh Paulus. Saat para misionaris ini mulai berani melawan dewa-dewa palsu yang dipercaya yang disembah oleh orang-orang Roma, maka pemerintah Romawi pun mulai melawan orang-orang Kristen. Dan pada puncaknya, suatu saat kebakaran hebat terjadi dan membumi hanguskan sebagian besar kota Roma saat itu. Nah, Kaisar Nero nih yang memimpin saat itu, yakni menyalahkan orang Kristen. Oh, gara-gara orang Kristen nih, makanya kebakaran ini terjadi, dewaku pasti marah dan bla 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 bla. Nah, dan akhirnya orang Kristen dianiaya. Banyak juga yang meyakini bahwa saat pemerintahan Kaisar Nero inilah Paulus dan Petrus dihukum mati. Dihukum mati karena Injil. Nah, adik-adik, Johan Gutenberg. Oke. Kita lihat bagian reformasi. Coba perhatikan siapa-siapa saja yang bisa. Ada yang kalian kenal yang pernah ketemu dengan orang-orang ini? Oh iya, bertemu mungkin enggak ya, tapi kalian sering melihat gambar ini. Mereka adalah, ini ada Martin Luther, ada John Calvin, dan ada juga John Knox dan beberapa rekan-rekan yang lain. Nah, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang menentang ya atau melawan praktek pengajaran yang gereja yang tidak berdasarkan Alkitab saat itu terjadi di Roma. Nah, mereka-mereka ini akhirnya mengajarkan kepada orang-orang tentang kebenaran Injil yang hanya ditemukan di dalam Alkitab. Dan itulah cikal bakal munculnya gereja Protestan. Nah, adik-adik kenal juga yang namanya katekismus. Katekismus dan pengakuan iman. Pengakuan iman dan katekismus dan pengakuan iman. Kalau kita sering mengenal atau memakai pengakuan iman rasuli dan juga katekismus Heidelberg, dan saat ini kita coba lihat tentang pengakuan iman Westminster. Ada pengakuan iman lain dan itu tetap mengajarkan pemahaman tentang Alkitab atau tentang Tuhan yang kita percaya. Itu salah satunya itu pengakuan iman Westminster dan disusul dengan katekismusnya. Ada katekismus besar dan ada katekismus singkat. Katekismus itu disebut nama Westminster. Nah, kalau kita tahu yang sering dibaca biasa ada katekismus Heidelberg. Ini muncul pengakuan iman Westminster dan juga katekismus itu muncul. Katekismus Westminster yang besar dan singkat ini muncul sebagai respon dari para pemimpin gereja saat itu terhadap kaum Puritan. Kaum Puritan yang kecewa terhadap perkembangan kekristenan perkembangan reformasi di gereja Anglikan yang ada di Inggris saat itu, karena orang-orang Kristen di sana mengalami kelambatan perkembangan dan mereka banyak orang yang pergi dan dianiaya karena iman. Jadi mereka akhirnya para pemimpin gereja merumuskan pengakuan iman dan katekismus Westminster. Dan siapa kaum Puritan itu adalah mereka-mereka yang kelompok agama yang benar-benar memikirkan ajaran pelajaran Alkitab yang murni dan juga mempraktekkan hidup yang saleh. Ya, praktek agama yang benar. Adik-adik.
kita bisa melihat bahwa melalui Roh Kudus, pada akhirnya melalui Roh Kudus, Allah memakai umatnya dan firman-Nya untuk mengabarkan Injil dari zaman para rasul saat ini. Dan apa yang perlu kita ingat dari pelajaran saat ini adalah kita ini nih menjadi milik Kristus karena anugerah Allah. Allah menganugerahkan kita iman untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu apa yang menjadi respon kita? Respon kita adalah menjalani hidup dengan bergantung dan bersyukur kepada Allah. Dengan demikian, hidup kita bertumbuh dalam iman dan kita bisa menjadi saksi yang berguna bagi Dia. Nah, siapa yang tidak mau berguna bagi Dia, bagi Tuhan? Ya, saya dan adik-adik pasti ingin berguna bagi Tuhan. Caranya apa? Kita harus bertumbuh dalam iman dan menjadi saksi yang menceritakan tentang Tuhan itu di sekeliling kita. Mulai dari sikap kita, bagaimana kita bersandar kepada Tuhan dan bersyukur kepada Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi, apa yang menjadi ayat hafalan? Ayat hafalannya adalah gampang. Tulis ayat hafalan yang masih diingat sepanjang 3 bulan terakhir ini. Dan kerjakan sisa aktivitas yang ada di lembar aktivitas adik-adik. Jika ada kesulitan, silakan dijapri ke Lause. Dan juga nanti aktivitas ini difoto dan ayat hafalan yang diingat bisa ditulis, bisa di-share di grup orang tua atau dijapri ke Lause ya. Dan jangan lupa juga kerjakan renungan harian sampai semuanya selesai, dan silakan adik-adik pada hari Minggu memfotonya ke Lause ya, hasil yang sudah dikerjakan supaya Lause bisa cek dan Lause bisa kasih koreksi jikalau ada sesuatu yang tidak tepat, Lause bisa kasih masukan seperti itu. Kita akhiri cerita kita pada saat ini. Selamat melengkapi aktivitas yang sudah ada dan kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur karena firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih kami boleh menyaksikan kebaikan pertolongan Tuhan Yesus bagi kami gereja-gereja, sehingga gereja Tuhan boleh berkembang. Dan biarlah kami terus memegang segala yang Tuhan Allah lakukan di masa lampau, di masa-masa gereja mengalami kesulitan, dan biarlah itu menjadi kekuatan kami ketika kami menghadapi kesulitan hidup. Tolong kami, anak-anak sekolah minggu, boleh tetap semangat mengasihi Tuhan dan bertumbuh kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu kembali dan selamat hari Minggu. Bye.